Surat ini hanya 3 ayat, turun di Makkah, maka disebut surat Makkiyah. Dalam Quran ada 114 surat itu terbagi menjadi 2. Ada namanya Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu turun Mekah, di Mekah sebelum Rasul hijrah. Kalau setelah Rasulullah hijrah, beliau tinggal di Madinah, ayat-ayat yang turun namanya Madaniyah. Surah Makkiyah rata-rata biasanya ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Itu rata-rata turun di Makkah, termasuk surah Al-Asr. Asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya. Karena ayat itu turun, biasanya ada kejadian apa, kemudian baru turun ayat. Ayat ini turun dalam keterangan Syekh Muhammad Abduh. Beliau bilang, dulu orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan kalau menjelang matahari terbenam, menjelang maghrib, berarti waktu asar. Duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, kongko-kongko. Nah kayak kita ya sama ya. Sampai sekarang kan kita ya begitu ya. Asal habis asar nongkrong depan rumah, 2 orang tambah lagi 3 orang. Awal-awalnya ngomongnya baik-baik. Sama rata-rata kita ya. Memang waktu jam segitu kan ya kerjaan udah beres. Ya udah mandi, udah dandan, udah cakep. Lah udah ngapain lagi? Nah awalnya yang dibicarakan ya baik-baik. Kadang kalau mak-mak yang dibicarakan, tadi masak apa Bu? Laki saya mah gampang, asal masak ini beres. Gila ibu mah enak, lakinya gampangan. Laki saya ya Allah ngasih belanja nggak seberapa, mintanya ceriwit. Itu kebiasaan Quraisy dulu begitu ya, sampai sekarang kita masih ngikuti ya. Masih. Depan rumah saya itu ada pohon mangga, bawahnya dulu saya kasih bangku. Lah itu asal sore, yo awalnya 2 orang, 3 orang, lama-lama penuh. Bangkunya rusak, saya antepin aja. Pak, baturnya benturin kek, buat duduk-duduk enak loh. Lama-lama ya nggak enak juga saya betulin. Begitu lagi ganti mangganya saya tebang. Ya tapi namanya kebiasaan ya nggak bisa dirubah ya. Ya di mana-mana lah, di sini juga sama ya. Habis asar itu memang waktunya enak, nongkrong-nongkrong. Ya kalau membicarakan sesuatu yang manfaat ya alhamdulillah. Cuma kadang memang mayoritas yang dibicarakan itu yang nggak karuan ya. Melipir-melipir, awalnya yang dibicarakan beneran, lama-lama keluarganya. Dari suaminya, anaknya, mantunya. Mantu saya payah, rebus air aja gosong. Habis keluarganya beres, ganti tetangganya. Tetangga dari ujung ke ujung pokoknya lunas. Bukan orang sini, bukan, sono. Seberang BKT ke sono. Orang sini mah alhamdulillah. Lebih parah. Nah, yang kalau dulu kebiasaan Quraisy itu setiap asar nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, yang dibicarakan rata-rata adalah kekayaannya, hasil kerjanya dari pagi. Karena mereka kalau kerja begitu matahari udah, kalau dulu kan belum ada jam, asal matahari udah geser ke barat, bayangan lebih panjang dari bendanya, mereka udahan kerjanya. Nah kalau sekarang panjang panda lebih dari bendanya, bayangan lebih panjang dari bendanya, berarti kan sudah masuk waktu asar. Lah kebiasaan itulah kemudian yang menyebabkan turunnya ayat ini, wal asri, demi waktu asar. Ini sebab turunnya. Kemudian hikmahnya atau fadilahnya.
Karena hampir semua ayat Quran itu punya keistimewaan masing-masing. Bahkan dulu saya waktu ngaji sekolah di kampung, ya bahkan saya terapin anak-anak yang ngaji dulu di sini, saya pindah ke Bojong, begitu ngaji selesai langsung wal asri innal. Anak-anak itu yang ditunggu ya baca wal asri itu. Apalagi kalau pelajaran agak sulit disetrap satu-satu pada berdiri, yang ditunggu apa? Wal asri. Dulu saya sekolah juga sama, saya sekolah dari TK sampai lulus aliyah, madrasah aliyah SMA, selesai belajar mau pulang, ya dibaca yo wal asri. Dulu yo, ini maksudnya apa ya yang dibaca kok wal asri? Kenapa bukan surat yang lain? Kalau ngaji di pondok dulu Al-Fatihah, pembukaan Al-Fatihah, ditutup Al-Fatihah, kayak sekarang yang kita jalani. Tapi ketika di sekolah kok yang dibaca wal asri. Tapi karena udah budaya ya gak berani nanya, pokoknya hanya kepikiran aja. Maksudnya apa ya? Nah, ternyata setelah tua baru tahu. Dalam beberapa tafsir, misalnya dalam tafsir Al-Baiduni, itu ada keterangan begini: man qara'a surata wal asri, siapa yang membaca surah wal asri, ghafarallahu lahu, Allah akan menurunkan ampunan bagi orang tersebut. Wakana, dan adalah orang tersebut mimman tawasau bil haq, termasuk orang yang saling mewasiatkan dalam hal kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan mewasiatkan dalam masalah kesabaran. Oh ternyata ini selesai belajar disuruh baca wal asri, maksudnya di saat belajar itu ada kesalahan mungkin dari gurunya, bisa jadi dari muridnya, bisa jadi. Lah harapannya kesalahan itu diampuni oleh Allah. Tapi yang namanya proses belajar ya salah lah ya, hampir pasti tuh ya. Wong kadang saya ini kadang pulang, makanya saya kalau ngaji seringnya saya rekam, itu sampai rumah saya setel lagi, jangan-jangan kan saya nyampain ada yang salah. Kalau nggak direkam kan selesai, nggak lupa, kadang malah lupa tadi saya nyampain apa ya. Nah kalau direkam kan masih rekaman ada, diingat, kemudian di rumah di setel lagi. Oh ternyata sebelah sini ada yang salah, harus ada perbaikan. Nah, di saat ngaji itu ada kesalahan, ada kekurangan, ada mungkin etika atau adab yang kurang. Ketika selesai ngaji baca wal asri, harapannya diampuni oleh Allah. Ternyata itu alasannya. Kemudian ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sahabat Rasulullah, idzal taqaya, ketika keduanya itu saling bertemu, berjumpa. Lam yatafarraqa, mereka tidak akan pisah. Hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal ukhra, sehingga salah satu di antara mereka membaca surah wal asri, surah wal asri atau surah al asr. Jadi kebiasaan para sahabat dulu kalau kumpul-kumpul, mereka nggak akan bubaran sebelum salah satu di antara mereka atau semuanya membaca wal asri. Ternyata itu kebiasaan para sahabat. Nah ngaji kan kumpul-kumpul ya. Nah, mereka nggak akan pisah, nggak akan selesai kumpul-kumpulnya itu sebelum di antara salah satunya membaca wal asr. Nah, kalau kumpul-kumpul, kalau dibacain sholawat baru bubar ya. Namanya sholawat bubariyah. Nah, itu namanya sholawat bubariyah.
apalagi yang kresek-kresek merah udah di tangan. Nah, itu biasanya ada yang spesialis membaca sholawat bubariyah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Buar langsung. Bagus-bagus. Dan dalam hadis Rasulullah ketika satu majelis, ini kan majelis namanya, berkumpul di situ beberapa orang muslim, beberapa orang mukmin, ketika bubaran tanpa dibacakan selawat, maka yang ada hanya bau yang tidak sedap yang dicium oleh malaikat. Makanya ya selesai ya sallallahu ala Muhammad. Bener itu memang. Lah orang seberang sono alergi. Alergi kalau bubaran ya bubar. Solawat yang Nabi nyontoin, belum baca hadisnya nanya dulu. Ya biarin, senengannya mereka begitu, biarin. Summa yusalli ma'ahaduma alal ukhra, kemudian mereka saling mengucap salam. Ini dimaknai ada yang saling salam-salaman. Makanya kita ngaji pulangnya salam. Tentu yang perempuan sama perempuan, kalau sama laki yo beda urusannya. Ai indal mufaraqati, artinya ketika mereka berpisah. Ini hadis yang menerangkan bahwa para sahabat itu punya kebiasaan kalau selesai kumpul-kumpul baca surah wal asri, dan itu yang diikuti oleh sekolah-sekolah. Tapi kalau di Jakarta enggak ya? Di sekolah lu baca? Oh ya alhamdulillah, berarti saya belum pernah sekolah di Jakarta ya enggak tahu. Ya mau sekolah, mau anak-anak kita ngaji yang di TPA atau di apa, kalau selesai wal asri innal inna. Nah, karena ini ngikuti kebiasaan dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita bahas isinya. Wal asri, demi waktu. Kalau dulu ada grup nasyid yang menyanyikan, grup apa dulu? Demi masa itu. Nah, kalau koplo apal ya, kalau sesungguhnya manusia merugi. Dulu ada kan? Apa dulu itu? Enggak hafal ya. Grup dulu ada kayak grup musik, grup nasyid yang enggak pakai musik itu, cuman suara-suara aja. Wal asri, demi masa. Berarti ini Allah sumpah. Dalam Quran Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Kalau asar, sore, wal asri. Ada pagi, subuh, wal fajri. Pagi waktu matahari udah keluar tinggi, wad duha. Waktu malam, wal laili. Siang apa? Siang. Wan nahari. Wal asri, demi waktu asar, wad duha, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang. Allah banyak sumpah menggunakan waktu, dan memang orang-orang hebat itu adalah orang yang bisa mengatur waktu. Kapan waktunya untuk ia belajar, kapan waktunya mengajar, kapan waktunya bekerja, kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk Allah, untuk ibadah, kapan waktunya untuk lingkungan, untuk warga. Orang-orang hebat itu yang bisa ngatur itu. Orang kebaliknya, orang-orang celaka, orang-orang yang waktunya habis hanya untuk satu kegiatan aja. Tiap hari kumpul aja sama keluarganya, nggak keluar-keluar. Lah iya main HP aja. Main gaple. Ada yang waktunya sampai subuh habis buat mikirin kayu.
Kayu yang di kotak-kotak. Kalau emak-emak mah nggak begitu ngerti ya. Nah, iya. Itu katanya dimakan, koyo nggak dimakan-makan, cuma ditaruh di sebelahnya doang. Loh, itu banyak didemenin loh. Orang-orang pada ngaji di rumah saya itu dulunya yang ngaji nggak banyak. Begitu saya sediain papan catur, loh, namanya orang supaya mau kan ya gimana caranya? Saya cariin papan catur, akhirnya ada beberapa jamaah yang beliin. Sampai di rumah saya itu ada 4 atau 5 papan catur. Ngaji sampai jam 9 selesai, ntar catur sampai jam 11. Biarin, yang penting mau ngaji. Lah dulu para pejuang yang menyebarkan agama di kita di Indonesia ini kan taktiknya begitu. Lah iya. Kalau kita baca sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini, dulu para wali songo ngajarin orang wudhu itu nggak langsung nawa itu wudhu, enggak, prosesnya panjang, berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Orang yang dulu sama sekali nggak kenal lah, kalau kita kan sebodoh-bodohnya orang sekarang. Loh, orang Kristen yang hafal Fatihah aja banyak. Orang Kristen non Muslim yang hafal takbiran sampai walillahil hamd banyak, karena setiap Lebaran denger. Nah, iya kan? Lah non Muslim yang hafal wal asri banyak. Lah dulu kan nggak begitu. Konon katanya Sunan Kalijogo ketika mau ngajari orang baca wudu itu pentas wayang di masjid. Wah, kalau sekarang ada pentas wayang di masjid, wah, demo, bid'ah dolalah, neraka. Tapi entah pentasnya itu di dalam maupun di teras, wallahu alam, pokoknya di masjid. Begitu orang pengen, kardemennya orang dulu kan nonton wayang. Begitu orang pengen nonton, tiketnya cuci tangan. Besok lagi tambah cuci wajah. Besoknya lagi tambah cuci tangan yang sampai siku. Besoknya lagi tambah cuci rambut. Besoknya lagi cuci kaki. Karena yang diajarkan yang wajib-wajib dulu. Begitu setelah sekian bulan, tiketnya full. Mulai dari cuci tangan, cuci wajah, cuci tangan lagi, basahi rambut, cuci kaki. Jadilah wudhu. Ngajarinya nggak langsung, wudhu begini, kalau ini salah dosa neraka, enggak, prosesnya panjang. Lah saya juga pengennya begitu, wes pokoknya mau ngaji mau enggak, yang penting dah ngumpul dulu, main catur. Entar lama-lama kan dia ngosok sih, ya alhamdulillah. Proses. Wal asri, demi masa, demi waktu tadi. Orang yang hebat adalah orang yang bisa ngatur waktu. Imam Ali bin Abi Thalib beliau bilang al waktu kasayf fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak bisa memanfaatkan waktu, siap-siap kau akan nyesal dengan berlalunya waktu. Coba dulu saya rajin ngaji, pasti saya bisa ngaji. Coba dulu saya mau diajak kerja itu. Itu mah penyesalan yang udah gak ada artinya. Makanya sekarang ini kan yo mumpung masih ada waktu. Hari asar ini Selasa ada waktu kumpul di musola sini. Dikit-dikit nambah pengetahuan. Hari Rebu kumpul di mana Rebu? Libur? Gak ada. Kamis Baitul Taqwa, Jumat Gangpat, Sabtu Cikapi, Minggu At-Taqwa, Senin Gangua. Yo wis, manfaatin waktu mumpung masih sehat, mumpung ada waktu. Lah kalau ada protes, mak kok ngaji mulu? Dulu kan di YouTube ada ya. Ini mak diprotes, mak ngaji mulu, anaknya terlantar. Loh, mak itu orang cerdas loh, daripada bapak-bapak cerdasan mak. Loh, mak itu 5 pekerjaan dalam satu waktu bisa. Ngaji sambil ngomong, kan bisa. Coba bapak-bapak, nggak bisa. Loh, saya dititipin anak sebentar aja, anak saya kena knalpot. Lah ya bener, maknya berangkat ngaji, Alvin biar di rumah yuk. Ya tenang aja udah.
ajak jalan, begitu turun kena nalpot. Laki mah hebatnya cuma satu pekerjaan, tapi kalau disuruh bareng nggak bisa. Kalau perempuan sambil ngaji sambil ngomong, sambil ngaji, masih inget anak yang gede di rumah, makanya kalau ngaji bawa tas. Lah itu kan dalam rangka inget anaknya yang gede di rumah. Yo, apalagi kalau ada tahlilan gitu kan, ngelihat bolu, ini anak saya yang pertama seneng ambil. Ngelihat buras, oh anak saya yang kedua seneng ambil. Hebatnya mak-mak loh itu. Jangan dibilang serakah, bukan, itu hebat. Ya bener, emak-emak itu kalau saya perhatikan ternyata laki gak ada apa-apanya. Lihat tadi saya bilang 5 pekerjaan dalam satu waktu bisa. Pagi-pagi nyalain mesin cuci 1, ya kan? Langsung ke dapur nyuci beras, masak nasi 2. Lah, ya begitu nyuci belum kelar, masak nasi belum matang, langsung ke sebelahnya kan ada wastafel cucian piring, nyuci piring 3. Nyuci piring baru kelar ngambil sapu sama ngepel. Berapa udah? 4. Terakhir ngambil HP update status. lah iya. Kalau laki kalau main HP aja udah. Begitu HP selesai baru kerjain yang lain. Kalau perempuan hebatnya begitu. Yang sambil ngaji aja berapa kerjaan bisa jadi satu kan? Ngaji iya, ngomong iya, ngerumpi. Hebat ya, wanita hebat ya. Ini manfaatin waktu ya, manfaatin waktu. Kalau hadis Rasulullah yang terkenal itu kan ihtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum datang masa. Nah ini kan berkenaan dengan waktu juga ya. Sekarang kan masih pada muda-muda lah ya. Masih muda Bu Haji daripada tahun depan. Lah kalau sekarang 73 tahun depan 74 ya kan sekarang masih muda ya. Muda tua itu relatif. Ada anak umur 15 tahun dibilang tua. Anakmu kok baru kelas SD, itu umur berapa? 15, ya ketuaan. Loh kan? 15 tahun dibilang tua. Nah, misalnya kita ketemu orang yang baru kenal, ibu kok kelihatan masih seger. Umur berapa? 70, ya Allah, masih muda ya. 70 dibilang muda. Ya syababara qabla harumika, masa muda sebelum datang masa. Sekarang masih muda daripada tahun. Sehataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sehat semua kan ya. Sampai bisa datang ke sini itu ya gara-gara sehat. Nah kalau sakit bangun tidur kok bantal diomelin. Ada yang sini sakit ya insya Allah nggak berangkat. Sehat ya. Faraghaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum sibuk. Tapi ibu-ibu masa sibuk apapun tadilah, jago ngatur waktu itu. Yang paling pot mentok ya hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum wong mati. Itu kan nggak syarat harus tua ya. Kadang yang tua malah masih aja. Yang seger buger masih muda tahu-tahu naik motornya nyebrang pon baru nggak lihat-lihat, cium sama kontainer. Wal asri, demi masa. Maka sepandai-pandainya lah kita ngatur waktu. Begitu waktu hayya 'alas shalah, kerjaan yang lain yo ditunda dulu kalau masih bisa. Melo memang waktunya mata udah ngantuk yo merem, jangan TikTok. Anak main HP diomelin, dia sendiri nggak berhenti. Anaknya sono ngaji. Itu mah biar dia main HP nggak diganggu sama anak aja, anaknya disuruh ngaji. Kadang dianterin.
Ya dianterin ngaji ke Gang 4 sana ngajinya ya biasanya kalau pagi. Maknya sambil nungguin begini. Anaknya pada belajar ngaji, belajar sekolah, emaknya. Makanya saya dulu itu sempat kepikiran anak saya kok main HP nggak bisa dilarang, ini gimana ya. Akhirnya ya ketemu temen. Anak sekarang kalau main HP dilarang nggak bisa. Kalau anak 10 tahun yang lalu dilarang nonton TV nggak bisa. Anak 20 tahun yang lalu dilarang yang cowok main bola, yang perempuan main, nggak bisa. Memang itu masanya. Tapi caranya mosok orang tua nggak bisa. Akhirnya temen, kalau zaman sekarang cara paling efektif titipin ke pesantren. Oh iya bener ya. Otomatis anak akan berhenti main HP. Nah iya nggak boleh bawa HP. Di pesantren anak saya ada yang senior, udah kelas 3 aliyah. Pikirnya dia udah senior, nyolong-nyolong bawa HP, ketahuan digecek sama kiainya. Lah ya bener, kiainya lagi HP ini dipalu begini, divideoin, disebar ke grup wali santrinya. Ini nggak peduli anak siapa, pokoknya ketahuan main HP, HP-nya digecek. Digecek Indonesianya apa? Pakai palu ya. Pokoknya itulah. Iya, nggak bisa. Memang masanya. Tapi paling tidak dikendalikan, dikurangi. Kalau loss, efeknya kesehatan nggak bagus. Diinteraksi dengan teman nggak bagus. Nah ya begini aja, diajak main sama temen enggak penuh. Kadang kadang saya sendiri begitu kadang. Satu rumah mau makan, masing-masing main HP. Bapaknya megang, maknya megang, anaknya megang. Ya Allah. Yang pada diem-dieman, pada senyum-senyum sendiri. HP itu manfaatnya besar, tapi madorotnya wong ini benda mati, tergantung kita yang make. Ini bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Kita bisa kumpul, ngobrol dengan keluarga di kampung, bisa. Tetapi yang di depannya malah nggak ngobrol. Depannya asik. Wes, tergantung kita Ini dibawa surga cepet, dibawa neraka cepet. Demi masa tadi, mumpung sehat, mumpung sempat, mumpung muda, mumpung ada duit, mumpung hidup, itu wal asr. Innal insan, sesungguhnya manusia. Dalam Quran ketika nyebut manusia itu kadang memakai insan, kadang memakai annas. Qul a'udzu birabbin, artinya apa? Kok senyum qul a'udzu birabbin artinya apa? Dulu pertama kita ngaji kan itu. Udah pada dimasukin tas sih. Belum kelar udah dimasukin tas. Nas juga artinya manusia. Insan di situ, innal insan, insan juga manusia. Kadang memakai nama Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bani Adam manusia. Kadang memakai bashar. Di akhir yang membiasakan baca surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum. Amalan kalau malam Jumat selain Yasin apa? Kalau bisa Al-Kahfi kalau bisa. Kalau nggak bisa, namanya orang nggak bisa. Kalau yang matanya masih ngeliat, kalau nggak pakai ini kan Al-Kahfi. Paling tidak selingannya Yasin lah. Syukur-syukur dua-duanya. Kalau saya biasanya sambil nunggu khutbah Jumat, saya datang agak awal, cukuplah waktu seperempat jam, 20 menit cukup. Sambil nunggu khutbah Jumat kita baca surah Al-Kahfi. Begitu sudah
khotib Bilal udah mulai naik, ya kita tutup, kita konsentrasi mendengarkan khutbah. Kalau yang laki-laki, kalau ibu-ibu kan di rumah ya. Kalau bapaknya Jumatan, ibu ngapain? Oh iya, kayak di Kampat siap-siap ngaji. Yang lain loh, kalau bapaknya Jumatan pada ngapain? Jujur, bagus gitu, udah jujur. Apa main HP? Mumpung bapaknya nggak ada yang negur dah terus dah. Ya kan kesempatan ibu baca surah Al-Kahfi ketika suaminya pada berangkat Jumat. Kalau baca Yasinnya kan malamnya ya. Langsung ya, alhamdulillah kalau kuat mah. Di akhir Al-Kahfi itu kul innama ana basyar. Sampaikan bahwa sesungguhnya saya basyarun, itu ya manusia. Dalam Quran kadang memakai insan, kadang memakai anas, kadang memakai bani Adam, kadang memakai basyar. Sama-sama manusia, tapi penggunaannya lain. Insya Allah sambung pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.